Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas, kami dari Universitas Amikom mendapat tugas wawancara tentang kepemimpinan dalam usaha. Izin mau tanya-tanya, apakah diperkenalkan? Oh iya, boleh Mas, silakan. Oke, baik. Mungkin yang pertama mungkin Masnya bisa perkenalkan diri dulu, terus usaha apa yang lagi dijalankan? Oh baik, Bismillah. Eh Perkenalkan ya Mas ya, nama saya Muhammad Krisna Murti Kurniawan. Sehari-hari dipanggil dengan Krisna, itu panggilannya Krisna. Nah, saya sendiri kebetulan itu profesinya sebenarnya seorang apoteker. Gitu. Saya apoteker bekerja di salah satu rumah sakit di Kabupaten Biak Numfor. Nah, untuk bisnis ya atau usaha yang sedang saya jalani itu bisnis usaha pembenihan ikan, ya kan? Ikan konsumsi dan ikan air tawar, kemudian pembesaran, dan sekarang sudah masuk di pengemasan ikan ya untuk frozen food ataupun marinasi, yaitu marinasi ikan itu. Jadi konsumen ini tinggal beli, kemudian mereka tinggal olah atau digoreng aja kayak gitu atau dimasak kayak gitu. Jadi tidak perlu membersihkan ataupun apa kayak gitu. Nah, itu untuk bisnis yang saya jalankan nih. Kalau bisnis lain selain itu ya mungkin lagi mencoba untuk apa ya, merintis kayak unggas ya, pelihara-pelihara unggas, tapi jumlahnya masih belum begitu banyak itu baru merintis. Masih fokusnya di budidaya ikan ya, bisnis ikan itu. Nah, nanti kalau Masnya mau tahu ya untuk bisnisnya sendiri itu saya ada akun resmi di Facebook, tulis saja Pacetani Biak kayak itu. Itu ada itu akun saya kayak gitu. Mungkin itu Mas. Oh, baik Mas. Mau tanya Mas Krisna, berapa lama sih usahanya sudah dijalankan? Untuk usaha ini saya sudah rintis dari tahun 2019. Jadi dulu selesai pendidikan profesi apoteker ya di tahun 2019, kemudian saya kembali ke Biak ya. Itu awalnya cuma hobi Mas, itu cuma hobi pelihara ikan gitu. Nah, jadi bikin kolam pelihara ikan itu. Nah, ternyata eh, mulai dari teman-teman ya, teman-teman pada datang ke rumah dan lihat ikan hias gitu, mereka ternyata tertarik gitu. Nah, di situ tuh saya mulai berpikir, oh ternyata dari hobi ini sepertinya saya bisa menghasilkan uang kayak gitu. Jadi saya mulai fokus merintis usaha itu jual beli ikan. Awalnya itu jual beli ikan gitu. Jadi saya pesan ikan, ya kan, pesan ikan dari luar, kemudian saya jual kembali kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kemudian saya belajar untuk membudidayakan ikan sendiri. Akhirnya saya budidayakan sendiri kayak gitu. Jadi nggak beli lagi bibit dari luar gitu. Kecuali memang butuh bibit dalam skala besar kayak gitu. Itu baru saya beli dari luar. Nah dari situ mulai saya kembangkan. Ada ikan untuk konsumsi, kemudian ada ikan hias, ya kan. Nah untuk ikan konsumsinya saya masuk lagi ke pembesaran, gitu. Pembesaran dan sampai sekarang akhirnya ada pengemasan gitu. Pengemasan untuk frozen food dan marinasi gitu. Jadi mulainya dari tahun 2019 Mas, awal mula gitu. Oke, baik. Mau tanya, bagaimana Masnya menerapkan prinsip etika kepemimpinan dalam menjalani bisnis yang Masnya saat ini sedang jalani? Kalau untuk kepemimpinan ya itu saya nggak ada eh, ke- secara khusus ya, nggak ada ya kayak itu, kayak berjalan saja seperti itu gitu sambil evaluasi diri ya kayak gitu. Evaluasi diri, menyesuaikan kondisi kayak gitu. Jadi memang saya ada beberapa orang yang bantu ya dalam bisnis apa dalam pekerjaan bisnis saya ya gitu. Saya sebagai ownernya itu saya mempekerjakan beberapa orang dan itu saya ambil dari kerabat-kerabat saya gitu. Memang dari awal itu saya sudah berencana kalau butuh orang, saya akan merekrut orang terdekat dulu kayak gitu. Orang-orang terdekat saya libatkan seperti keluarga ataupun kerabat dekat gitu.
Jadi nggak ada prinsip khusus dalam menjalankan bisnis ini, nggak ada. Cuma memang saya selalu tekankan kepada teman-teman itu atau saudara-saudara saya yang ikut bekerja di sini, disiplin ya kan, karena kita eh, bisnis makhluk yang hidup gitu. Jadi nggak bisa sembarangan kayak gitu. Jadi harus disiplin, ya kan. Waktunya hewan makan ya makan, ya kan. Waktunya pembersihan kolam harus rutin, ya kan. Jadi harus peka, ya kan. Kalau kolamnya mungkin butuh kadar oksigen lah, atau airnya perlu diganti, ya kan. Atau ada ikan yang tiba-tiba sakit, itu harus peka, itu harus cepat ditanggapin. Kalau tidak nanti bisa ikannya semua nggak sehat seperti itu. Jadi yang penting itu disiplin saja, ya kan? Dan pastinya kendala itu ada. Itu dalam berbisnis tuh kendala itu pasti ada. Gitu. Kendala itu pasti ada, tapi yang terpenting itu kita mulai dulu, kayak gitu. Kita mulai dulu, baru kita tahu kendala apa yang akan kita temui seperti itu. Kalau kita nggak mulai, kita nggak akan tahu, nggak akan pernah tahu kendala apa yang akan kita temui, itu nggak ada gitu. Jadi nanti mulai, kemudian dapat kendala, dari situ kita belajar. Gitu. Jadi saya belajarnya dari situ kayak gitu. Jadi nggak ada prinsip khusus dalam kepemimpinan, tidak ada, berjalan begitu saja kayak gitu. Jadi tinggal evaluasi diri, kemudian evaluasi tim seperti itu saja. Kayak gitu. Oke. Yang berikutnya mau bertanya apa di bisnis yang masnya jalani saat ini ada nggak sistem reward? Misalnya kalau misalnya karyawan bekerja lebih diberikan sesuatu terus apakah hadiah yang diberikan itu berpengaruh nggak terhadap kinerja karyawannya? Oh, baik. Eh saya ada ya, gitu. Tentunya ada bonus-bonus tuh ada. Jadi kalau Mas lihat di YouTube ataupun di tempat Mas tuh, di Mas ada yang bisnis berkaitan dengan anu ya, budidaya ikan itu. Itu kan panennya nggak setiap hari ya Mas, apalagi pembesaran ikan ya itu. Budidaya ikan pun perlu proses kayak gitu. Jadi tidak setiap hari bisa diproduksi pelihara ikan itu. Kecuali memang skalanya sudah besar dan punya banyak kolam kayak gitu. Seperti itu. Jadi kalau kalau kayak contoh ya, contoh ikan lele kayak gitu. Ikan lele ini mungkin 2 bulan panen. Target kita umpamanya 2 bulan kita panen, ya kan? Nah, nanti pada saat 2 bulan kita panen, ya kan? Kemudian kita distribusikan ikannya, ya kan? Nah, dari situ setelah ada keuntungan, itu biasanya saya kasih reward. Ya, saya punya karyawan kayak gitu. Jadi saya kasih reward, saya kasih uang ya kayak gitu. Selama ini sih saya kasihnya uang kayak gitu. Saya hadiahnya adalah uang lebih kayak itu. Uang kerja lebih seperti itu. Nah, kalau ditanya berpengaruh nggak? Tentu saja berpengaruh kayak gitu. Mereka jadi lebih senang, lebih giat bekerjanya itu, lebih apa ya, lebih enjoy, lebih senang kayak gitu. Kalau ada rewardnya gitu. Apalagi kalau kita katakan, oh ya ini nanti kalau kita panenan, ya kan, kita panenan, nanti kalian dapat, atau nanti dapat hadiahnya seperti apa gitu. Atau kita buat target gitu, dalam berapa bulan ini kalau omsetnya segini, nanti mereka dapat berapa, itu tentu saja mereka lebih semangat gitu. Mereka bekerja dengan lebih semangat gitu. Mungkin itu ya Mas. Oke. Pertanyaan berikutnya, bisnis ini kan nggak selalu mulus nih Mas, nggak selalu berhasil. Ada nggak sih pengalaman tentang kegagalan terbesar lah istilahnya dalam bisnis Masnya yang saat ini Masnya jalanin? Terus bagaimana hal tersebut mempengaruhi gaya kepemimpinan Masnya? Oh, maaf Mas, ini suaranya agak putus-putus sedikit. Oke, saya ulang ya Mas. Oh iya, sudah kedengaran. Sudah Ya. ya. Oke. Bisnis ini kan nggak selalu berjalan mulus nih Mas, nggak selalu berhasil lah Ya, istilahnya. ya, Nah, betul. mau tanya, apa sih pelajaran terbesar yang Masnya dapat dari kegagalan dalam bisnis? Terus eh, bagaimana hal tersebut mempengaruhi gaya kepemimpinan Masnya? eh ini pengalaman ya. Mungkin saya cerita dari pengalaman aja lebih ini ya. Jadi awal mula saya merintis itu susah ya.
yang tersulit tersulit itu ya dari memulai bisnis itu mencari pasar. Mencari pasar itu susah gitu. Jadi saya pernah gitu panen ikan lele dalam jumlah yang waktu itu ya lumayan ya. Nah, begitu panen besar, ya kan? Kemudian tidak ada pasar gitu. Tidak ada pasar yang bisa menampung semua gitu. Nah, gitu. Akhirnya apa? Ikan ini saya bingung kan bagaimana caranya nih ikan sebanyak itu, ya kan? Sedangkan pembelinya tidak bisa membeli sebanyak itu kayak gitu. Permintaannya sedikit sedangkan saya panennya besar gitu. Sedangkan kalau ikan lele itu kalau kita terlambat panen, ikannya akan semakin besar gitu. Dan kita akan berat di memberi makan gitu. Seperti itu. Jadi itu permasalahan itu ya. Akhirnya dari situ muncullah ide-ide baru gitu. Muncul ide-ide baru gitu. Wah ini bagaimana kalau ini ya kita packing saja ya gitu. Kita packing jadi frozen food kayak gitu. Atau kita buat jadi marinasi kayak gitu. Supaya bisa kita simpan di freezer kan kayak gitu. Jadi kita panen, kita simpan di freezer, kita bisa jualin kayak gitu. Seperti itu. Jadi itu ya intinya itu eh, jangan mudah putus asa itu. Jadi membangun bisnis tuh jangan mudah putus asa, ya kan? Jadi kalau ada kendala itu menurut saya ya itu saatnya kita untuk mencari bagaimana ya cara menyelesaikannya. Bukan kita menghindari ya. Apalagi setelah menemui hal-hal seperti itu terus kita berhenti itu jangan gitu. Kita berusaha bagaimana cari jalan keluarnya, ya kan? Bagaimana kita itu ya mencari jalan keluarnya seperti apa, ya kan? Kemudian ya itu tadi, dari situ ya banyak belajar ya akhirnya gitu. Dari situ kan jadi pengalaman ya gitu. Akhirnya pengalaman itu bisa saya ceritakan saat ini kayak gitu. Bisa saya ceritakan saat ini, oh ternyata tidak semudah itu kayak gitu. Tidak semudah itu. Saya dulu kendalanya di situ. Belum lagi pernah juga ikannya mati kayak gitu. Jadi pelihara sekian banyak, kemudian ikannya mati kayak gitu. Nah dari situ saya belajar, oh penyebab kematiannya apa, ya kan? Penyebab kematiannya apa seperti itu. Dari situ baru belajar seperti itu. Maaf Mas, tadi yang terakhir apa pertanyaannya? Yang terakhir, Yang terakhir itu dari kegagalan tersebut, bagaimana hal tersebut mempengaruhi gaya kepemimpinan Masnya? eh, dari situ ya itu tadi akhirnya kan kepemimpinan saya menjadi fleksibel gitu. Jadi kita melihat kondisi lapangan seperti itu. Jadi kita nggak bisa nyalahkan nyalahkan ini juga orang yang bantu bantu di kita gitu. Memang ada pengalaman nih. Jadi yang bantu-bantu ini ya kan itu kan ikan itu ada takarannya ya kasih makan ya Mas. Ada takarannya. Kemudian ada jam-jamnya juga kayak gitu. Gitu. Ada jam-jamnya juga ya kan. Kita melihat cuaca juga gitu. Nggak bisa asal kita kasih makan aja kayak gitu. Nah, itu ada pernah juga kejadian karyawan kasih makan, ya kan? Orang yang bantu kita ini kasih makan, sampai kebanyakan akhirnya ikannya mati kayak gitu. Justru kebanyakan malah ikannya mati kayak gitu. Kayak gitu. Ya mau bagaimana ya kan namanya usaha ya seperti itu ya kita anu saja ya kita arahkan dia ya. Mungkin kecuali dia kan tidak sengaja juga seperti itu. Jadi akhirnya saya fleksibel aja gitu. Jadi kepemimpinan kalau ditanya seperti apa ya saya bilang saya fleksibel gitu, menyesuaikan lapangan. Itu yang terjadi di lapangan seperti apa ya sudah saya menyesuaikan kayak gitu. Tapi ada prinsip-prinsip yang anu ya maksudnya yang penting orang yang mau membantu ini itu dia mau belajar kayak gitu. Belajar dari kesalahan yang dia lakukan seperti itu. Jangan sampai dia ulangi lagi ya kan. Kalau dia ulangi lagi ya udah kayak gitu. Dengan sangat terpaksa ya saya harus berhentikan seperti itu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini ya nggak sampai seperti itu. Biasanya setelah kita kasih tahu, setelah kita tahu penyebabnya, itu alhamdulillah berikutnya sudah lebih aman kayak gitu. Sudah lebih aman. Jadi seperti itu ya untuk gaya kepemimpinan ya seperti itu ya. Saya fleksibel menyesuaikan dengan keadaan gitu, keadaan usaha seperti apa kayak gitu. Oke. Mungkin ke pertanyaan terakhir, Mas. Ada nggak saran Masnya untuk mahasiswa saat ini yang ingin memulai bisnis? Baik, kalau untuk adik-adik ya yang mau memulai bisnis ya, sebenarnya peluang di sekitar kita itu banyak sekali ya kayak gitu.
Cuma terkadang kita itu suka memilih-milih kayak gitu, suka memilih-milih, kemudian eh, tidak mau memulai gitu, tidak mau memulai gitu. Itu yang jadi masalah gitu. Kadang ngumpul dengan teman-teman nih, ngumpul dengan teman-teman, wah ide usahanya keluar semua, gitu. Ide usahanya keluar semua, tapi tidak ada satupun yang dijalankan kayak gitu. Gitu. Jadi bagaimana? Jalankan dulu usahanya sesuai dengan kemampuan yang ada. Gitu. Saya mau mulai bisnis itu tanpa berhutang. Kayak gitu. Jadi mas saya mau mulai bisnis itu benar-benar nggak tanpa berhutang gitu. Saya mulai dari nol kayak gitu. Saya mulai dari nol. Jadi kan saya ada pekerjaan pekerjaan utama ya, yaitu ada profesi. Nah itu dari pendapatan profesi itu saya pelan-pelan saya buatkan itu, yaitu saya kembangkan usaha dari situ dari uang profesi. Gitu. Jadi saya tidak terburu-buru, gitu. Jadi jangan terburu-buru juga, ya kan? Jalan saja dengan kemampuan yang ada di saat itu, ya kan? Dengan modal usaha yang ada di saat itu, sambil berjalan, sambil belajar, gitu. Seperti itu. Nah, kalau saya ya lebih menyenangkan lagi kalau usaha yang kita jalankan itu usaha yang memang kita senangi kayak gitu. Kalau saya contohnya ya saya suka untuk pelihara ikan gitu, ikan-ikanan, air tawar, itu saya senang, memang sudah sejak lama. Jadi eh, namanya usaha ya kalau pas lagi pasang surut ya sudah itu tetap senang, tetap saya pelihara gitu karena memang saya senang kayak gitu. Jadi saya anggap kalau ada penghasilan dari situ ya itu bonus saja kayak gitu, bonus saja gitu. Sebenarnya senang di situ kayak gitu. Jadi untuk peluang tuh banyak ya, untuk peluang itu banyak. Nanti kalian lihat saja sekitar kalian atau lingkungan kalian itu apa sih yang dibutuhin gitu. Atau apa ya kira-kira yang bisa dijual, ya kan? Apa ya yang bisa saya mulai ya itu. Bisnis atau usaha apa yang bisa saya mulai ya gitu. Jadi lihat saja lingkungan lingkungan kalian itu apa itu, potensi apa yang bisa dikerjakan kayak gitu. Karena beda-beda ya gitu. Usaha di setiap tempat tuh beda-beda gitu. Ada mungkin di tempat tertentu ya kan usaha ini bagus, contoh usaha pembinaan ikan bagus. Belum tentu di tempat lain bagus karena apa? Karena sudah banyak kayak gitu, sudah banyak yang usaha di situ pembinaan ikan akhirnya kalian agak kesulitan nanti jualnya kayak gitu. Jadi kalau saya saran untuk adik-adik yang mau mulai, cari memulailah usaha yang memang kalian senangi, ya kan? Terus mulai saja dulu, kayak gitu. Jangan terlalu banyak dipikirkan, mulai saja dulu dengan modal yang ada saat itu, kayak gitu. Jangan dipaksakan. Mau mulai usaha, pinjam sana sini kayak gitu, jangan gitu. Pelan-pelan saja sambil jalan, sambil belajar, sambil dikembangkan pelan-pelan. Gitu. Terus improve diri, kayak gitu. Improve diri kayak gitu. Jadi cari informasi dan ilmu sebanyak-banyaknya. Gitu. Kalau ada kegagalan, belajar lagi dari kegagalan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Baik Mas, terima kasih udah meluangkan waktu buat diwawancara Mas. Ya, ya, Oke, mungkin ya Mas. sekian saja Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.